And it goes a little something like Halo, nama saya Paragus Bella dengan NIM A1B118073. Nama saya Azza Nabila dengan NIM A1B118075. Saya Aisyah Hairunisa dengan NIM A1B118081. Biasanya suasana di dalam kelas, para siswa sibuk menyelesaikan lembar kerja dengan sisa waktu 15 menit sebelum bubar. 15 menit kemudian, guru menyuruh semua orang bersiap untuk keluar dari kelas. Tidak ada kerjasama antar siswa dalam mengerjakan aktivitas lembar kerja. Tidak ada kesempatan bagi siswa untuk merenungkan pekerjaan mereka dan melihat apakah mereka dapat memahami betul pembelajaran apapun. Hal-hal seperti di atas sangat tinggi dalam daftar strategi kita untuk dapat dihindari. Untuk bekerja dengan baik, ada banyak kegiatan kelas yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah cerita yang baik. Berikut adalah strategi-strategi yang dapat dilakukan saat mengakhiri kelas secara efisien. Strategi yang pertama adalah tinjauan yang memungkinkan. Strategi ini bertujuan untuk mengajar siswa meninjau kembali tindakan mereka secara konstruktif dan terbuka. Urayanya ialah meminta siswa untuk melihat kembali perilaku mereka dan menuliskan apa yang mereka sukai mengenainya, dan apa yang mungkin mereka lakukan secara berbeda di lain waktu. Seperti yang dikatakan oleh Johannes Dewey, kita tidak belajar dari pengalaman kita, tetapi kita belajar dari mengolah pengalaman kita. Dalam strategi ini, siswa memproses pengalaman dengan mengevaluasi tindakan mereka sendiri dan barangkali belajar sesuatu mengenai apa yang paling baik melayani mereka. Dua langkah yang terlibat adalah, pertama, kita meminta siswa untuk memikirkan kembali sebuah pengalaman untuk mempertimbangkan apa yang mereka lakukan atau apa yang tidak mereka lakukan, dan kemudian menuliskannya ke beberapa kalimat. Siswa mungkin menulis, misalnya, saya menyukai cara saya berbicara, atau aku suka caraku menghabiskan waktu dan mengubah pikiranku. Apapun yang mereka tulis, tentu saja bisa diterima. Ketika kita melihat bahwa siswa hampir menyelesaikan tulisan mereka, kita dapat mengatakannya, tolong hanya 1 saat lagi. Strategi 2. Menyimpulkan. Untuk mendorong semua siswa untuk memikirkan kembali pelajaran dan untuk mendapatkan umpan balik pada pengalaman siswa dari pelajaran. Meminta setiap siswa untuk melaporkan sesuatu yang dipelajari atau dinikmati mengenai pelajaran yang baru mereka selesaikan. Dalam strategi ini, di akhir pelajaran kita dapat mengakhiri dengan mengatakan sesuatu seperti, luangkan beberapa detik dan catatlah 1 atau 2 hal yang Anda pelajari hari ini. Strategi 3. Gambaran mental. Untuk menjadikan pembelajaran lebih jelas bagi semua siswa dan untuk menghormati kebutuhan peserta didik. Meminta siswa untuk menciptakan gambaran mental mengenai konsep, proses, atau pembelajaran. Gambaran mental dapat berguna untuk meninjau kembali bahan atau untuk memperkenalkan bahan baru. Kita juga dapat mendorong siswa untuk menciptakan gambaran mental mereka sendiri kapanpun mereka mau. Mungkin untuk meringkas informasi bagi diri mereka sendiri. Dan kita dapat mengingatkan siswa untuk meminta gambaran mental sebelumnya untuk membantu mereka mengingat informasi selama mereka melakukan tes. Strategi 4. Bertukar pelajaran. Untuk siswa saling bertukar pikiran mengenai pelajaran satu sama lain. Meminta siswa untuk bertukar pikiran tentang pembelajaran secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada satu sama lain.
Karena banyak siswa melakukan pekerjaan yang lebih hati-hati dengan mempelajari materi ketika mereka tahu bahwa teman-teman mereka akan membaca materi tersebut. Selain itu, pemaparan pelajar terhadap pembelajaran teman seringkali meningkatkan pemahaman mereka sendiri. Strategi kelima, perasaan siswa. Kita dapat meminta siswa untuk membuat catatan, biasanya secara anonim, mengenai pemikiran dan perasaan pribadi yang saat ini mereka rasakan. Strategi ini cukup aman bagi siswa, karena dapat mempertajam perbedaan antara pikiran dan perasaan. Beberapa siswa mengalami kesulitan dengan perbedaan itu, dan sebagai akibatnya, sulit memisahkan reaksi emosi mereka dari daya nalar mereka. Dan selanjutnya, dapat menyulitkan mereka menggunakan pikiran mereka untuk mengendalikan dorongan hati mereka. Strategi ini juga memberikan siswa kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka, juga mempersiapkan mereka untuk maju ke langkah berikutnya dengan pikiran yang lebih jelas. Strategi keenam ialah apresiasi. Tujuannya untuk memperkuat perasaan siswa-siswa di ruangan kelas. Kita dapat berhenti sejenak untuk mengenali upaya siswa dengan momen kelompok, dengan bertepuk tangan atau tindakan perayaan lainnya. Setelah menyelesaikan satu segmen dari pelajaran, kita dapat mengatakan, "Mari kita bertepuk tangan karena telah menyelesaikan pelajaran hari ini dengan baik." Strategi ketujuh, proses kemajuan. Tujuannya untuk membantu siswa menghargai kemajuan mereka. Secara berkala mengingatkan siswa seberapa jauh mereka telah maju. Kita dapat memperkuat mengenai kemajuan siswa, berkomunikasi, dan kesadaran dengan mengingatkan siswa mengenai kemajuan mereka. Kita mungkin cukup sering memberitahu kelas, misalnya bahwa mereka telah membuat kemajuan besar, seperti bekerja secara mandiri, membuat keputusan bertanggung jawab dengan memperlakukan satu sama lain dengan penuh respek, bekerja sama, serta membaca buku teks yang sulit.